Halo friend, apakah ikan di akuarium Anda terlihat lesu atau sering naik ke permukaan? Bisa jadi itu pertanda kadar oksigen terlarut di air terlalu rendah. Di video ini, kita akan bahas cara-cara sederhana namun efektif untuk menambah oksigen terlarut dalam akuarium agar ekosistem di dalamnya tetap sehat dan ikan pun lebih aktif. Yuk, simak sampai selesai. Oksigen terlarut atau dissolved oxygen sangat penting untuk kehidupan ikan dan mikroorganisme di dalam akuarium. Kadar idealnya berkisar antara 4 hingga 8 mg per liter. Di bawah angka itu, ikan bisa stres dan dalam jangka panjang bahkan berisiko kematian. Untuk mengecek kadar oksigen terlarut di air akuarium, ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan dengan menggunakan alat digital, diometer, atau test kit DO. Selain itu, tanda-tanda visual dapat kita amati dari ikan megap-megap di permukaan, gerakan lambat, atau sering berkumpul di dekat aerator. Ini adalah tabel oksigen terlarut berdasarkan suhu. Salinitas 0 menunjukkan kandungan garam. Jadi ini tabel perkiraan untuk air tawar. Bisa kita lihat jika suhu air rendah, kandungan oksigen terlarut semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk kebutuhan oksigen ikan mas koki sendiri berkisar antara 4 hingga 6 mg per liter. Tapi yang perlu dicatat, tabel ini hanya perkiraan. Jadi, belum tentu air dengan suhu tersebut menunjukkan kandungan oksigen seperti yang ditampilkan. Semua tergantung faktor lingkungan, keadaan air, kepadatan ikan, dan kehidupan mikroorganisme lainnya. Berikut cara menambah kadar oksigen terlarut di dalam air. Pertama, gunakan aerator. Aerator menghasilkan gelembung udara yang masuk ke air. Air stone memperkecil gelembung. Gelembung-gelembung kecil naik ke permukaan, mengaduk air, dan meningkatkan luas kontak air dengan udara. Ini memfasilitasi pertukaran gas. Oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Selain menambah oksigen terlarut, juga membantu sirkulasi air dan mencegah zona mati di dalam akuarium. Ini adalah cara paling umum dan efektif untuk akuarium. Selain itu, bisa menggunakan alat seperti kincir air atau air mancur untuk mencampur udara dengan air. Beberapa penghobi menggunakan mushroom untuk menambah oksigen dan memperkecil arus. Kapan-kapan akan kita bedah lebih dalam tentang tema ini. Oh ya, friend, jangan lupa selalu membersihkan atau ganti batu gelembung secara berkala agar tidak tersumbat ya. Kedua, penambahan tanaman air. Tanaman air sangat membantu menambah oksigen melalui proses fotosintesis pada siang hari. Oksigen, hasil fotosintesis tumbuhan air, bisa larut ke dalam air. Oksigen ini tidak berbentuk gelembung, tapi benar-benar terlarut secara mikroskopis, seperti gula larut dalam teh. Ini sangat penting, karena makhluk hidup di air bernapas dengan menyerap oksigen terlarut ini, bukan dari gelembung udara. Contoh tanaman yang bisa menambah oksigen di akuarium, diantaranya Java moss, Balisnaria, atau Hydrilla. Tetapi, karena ikan yang kita pelihara adalah ikan mas koki, tanaman-tanaman tersebut bisa dimakan habis karena ikan mas koki sangat doyan dengan tanaman berdaun tipis. Maka dari itu, kita bisa menggantinya dengan anubias yang daunnya lebih keras, atau sirih gading seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Link ada di deskripsi ya friend. Ketiga, menjaga suhu air. Oksigen lebih mudah larut di air yang dingin. Menjaga suhu air tetap rendah, membantu mempertahankan kadar oksigen. Air hangat menahan lebih sedikit oksigen. Jaga suhu sesuai jenis ikan. Biasanya 24–28 derajat Celcius untuk tropis. Penjelasan ilmiah. Mengapa suhu air yang lebih dingin dapat mengikat lebih banyak oksigen? Berkaitan dengan prinsip kelarutan gas dalam cairan dan energi kinetik molekul. Berikut penjelasan detailnya. Suhu tinggi maka energi kinetik tinggi, molekul air dan gas bergerak lebih cepat. Akibatnya, molekul oksigen yang sudah masuk ke dalam air lebih mudah
lepas kembali ke udara. Sebaliknya, jika air dingin maka energi kinetik rendah, membuat gas lebih stabil terikat dalam larutan. Tetapi, ada tapinya lagi, karena lagi-lagi yang kita pelihara adalah ikan maskoki, yang idealnya hidup di suhu air antara 20–28 derajat Celcius. Ikan di suhu yang terlalu dingin dapat memperlambat metabolisme. Itu akan berpengaruh terhadap lamanya penyerapan nutrisi pakan. Begitu pula, di suhu panas ekstrem dapat mempercepat proses metabolisme, tapi menghasilkan lebih banyak kotoran dan dapat meningkatkan kandungan amonia. Jadi pastikan suhu stabil dengan tetap memperhatikan kebutuhan oksigen dan kebutuhan metabolismenya. Keempat, mengurangi beban organik. Mengurangi limbah organik seperti sisa makanan atau daun mati dapat mengurangi konsumsi oksigen oleh bakteri pengurai. Terlalu banyak ikan, maka konsumsi oksigen tinggi. Pastikan jumlah ikan sebanding dengan ukuran dan volume akuarium. Apalagi, jika friend-friend melakukan aktivitas pembesaran, maka hal-hal yang tidak perlu, seperti menambahkan tank meat ikan lain, sangat tidak disarankan, karena hanya akan menambah kandungan amonia. Kelima, sirkulasi air. Menggunakan pompa untuk menciptakan sirkulasi air, sehingga air tidak stagnan dan distribusi oksigen lebih merata. Output dari pompa sangat membantu mengaduk permukaan air, sehingga pertukaran gas lebih gampang terproses. Pastikan arus air tidak terlalu kuat untuk mencegah kerusakan pada sirip-siripnya. Friend-friend bisa mengakalinya dengan memvariasi output menjadi mushroom atau sistem trickle. Keenam, ganti air secara berkala. Pergantian air sebagian misalnya, tiap 2 hari sekali untuk kebutuhan grooming membantu menyeimbangkan kadar oksigen. Air bersih yang baru umumnya sudah terekspos dengan udara, sehingga mengandung oksigen terlarut alami. Suhunya sering lebih rendah dari air akuarium, yang juga membantu meningkatkan kemampuan air melarutkan oksigen. Penggantian air tidak hanya membuang limbah dan racun, tapi juga memasukkan air segar yang kaya oksigen dan memperbaiki kondisi fisik kimia air, yang pada akhirnya meningkatkan kadar oksigen terlarut secara signifikan. Yuk coba kita main perhitungan perkiraan kebutuhan oksigen ikan maskoki kita. Sebagai contoh, di tank saya dengan dimensi 120, 40 itu sama dengan 192 liter. Kebutuhan oksigen untuk ikan maskoki sekitar 4–6 mg oksigen per ikan per jam, tergantung pada ukuran ikan, suhu air, dan tingkat aktivitasnya. Kita akan mengambil 5 mg per ikan per jam sebagai perkiraan rata-rata kebutuhan oksigen. Perhitungan kebutuhan oksigen untuk 4 ekor ikan maskoki adalah 20 mg oksigen per jam. Jika suhu di tank saya 29 derajat Celcius, maka kadar oksigennya anggap saja 7 mg per liter, dengan toleransi saya memakai filter, aerator, dan tanaman air. Maka dalam akuarium 192 liter, saya memiliki total oksigen terlarut sebanyak 1.344 mg. Berapa lama oksigen ini cukup? Jika kebutuhan oksigen total per jam adalah 20 mg untuk 4 ikan maskoki, maka oksigen yang tersedia di akuarium saya cukup untuk 3 hari ke depan, jika kadar oksigen tetap stabil pada 7 mg per liter dengan suhu 29 derajat. Dan ini adalah waktu yang pas untuk ganti air yang biasanya saya lakukan 2 atau 3 hari sekali. Ingat ya friend, ini bukan hitungan pakem, hanya estimasi saja. Jika ingin penghitungan lebih akurat, gunakan DO meter atau test kit DO. Begitulah kiranya friend yang dapat saya sampaikan. Menjaga kadar oksigen terlarut bukan hanya soal kenyamanan ikan, tapi juga kunci utama kesehatan seluruh ekosistem akuarium. Hindari kesalahan, perhatikan tanda-tandanya, dan rawat aerasi dengan baik.
Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.